There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Nah, di video kali ini aku mau share tentang budgeting lagi. Kali ini dengan pendapatan 2,4 juta per bulan. Sebenarnya video ini tuh untuk memenuhi salah satu requestan Bunda di sana yang udah komentar di salah satu video budgeting aku sebelumnya ya. Sebenarnya Bunda ini sudah beberapa kali hadir di kolom komentar video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya Bunda Lisna, semoga sehat selalu, murah rezeki dan dilancarkan setiap urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya, aku juga sampai lupa, apa kabar teman-temanku, bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya ya. Amin. Terima kasih sudah klik video aku, yang sudah subscribe dan like, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum, yuk subscribe yuk, karena subscribe itu gratis, tapi mood booster banget buat aku. Jadi biar aku tambah semangat lagi buat upload video lainnya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Oke, lanjut ke video. Jadi seperti biasa aku coret-coret dulu ya biar cantik aja catatan aku. Kali ini temanya bunga ya teman-teman, karena kita tuh sebagai ibu rumah tangga jangan lupa bahagia, karena jantungnya rumah itu adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau mood kita bete, bad mood ya, atau misalkan emosi kita meledak-ledak, rumah itu serasa di medan tempur ya, gak tenang dan gak nyaman pastinya. Jadi jangan lupa bahagia ya bunda-bunda. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mampir, yang baru menemukan channel aku, selamat datang ya, salam kenal, mari berteman. Aku ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Jadi channel aku ini berisi tentang seputar perumah tanggaan ya. Yang pertama adalah potret mingguan, diary vlog ibu rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga, cleaning service, cleaning motivation, dan masak-masak menu simple gitulah ya. Pokoknya seputar perumah tanggaan aja ya. Dan ini gambarnya udah mau selesai ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke budgetingnya. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian gak gagal paham ya teman-teman. Oke, kita masuk ke komentarnya tadi Bunda Lisna. Katanya dia itu pendapatannya 2,4 juta per bulan dan terdiri dari 5 orang ya teman-teman, 3 dewasa, 1 anak sekolah dan 1 balita. Nah, ini udah jadi. Oke, lanjut aja seperti biasa ya. Kalau aku bikin budgeting tuh aku bagi menjadi 3 kategori. Sebenarnya 3 kategori penting. Yang pertama adalah kewajiban. Jadi benar-benar kalau kewajiban itu adalah nominal yang gak bisa digusar geser lagi sebenarnya. Jadi yang udah pasti setiap bulan dikeluarkan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan yang punya cicilan berarti masuk ke poin kewajiban gitu ya, kayak bayar listrik dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk kewajiban yang pertama dari Bunda ini adalah dia membayar arisan. Nah, menurut aku salah satu cara untuk nabung gitu ya arisan ya teman-teman, karena kalau aku pribadi misalkan nabung 100.000, 200.000, kalau sengaja ke bank kadang-kadang males, atau misalkan nyimpen di rumah kadang-kadang kepake juga gitu ya. Jadi salah satu cara yang paling aman buat nabung gitu ya, ikut arisan gitu teman-teman ya. Nah, Bunda ini juga arisannya tuh sebulan 200.000. Kemudian di poin kedua di kewajiban ini ada jajan anak. Katanya per hari itu 20.000. Jadi aku rata-ratain aja sebulan itu 30.000. Jadi untuk jajan anak itu 600.000 per bulan. Nah, untuk poin yang ketiga ada bayar listrik. Nah, untuk bayar listrik ini aku anggarkan satu minggunya itu 50.000. Jadi untuk 1 bulan itu 200.000 ya teman-teman. Biasanya ini kalau misalkan pakai token cukup ya, tapi tergantung juga sama pemakaian. Kalau misalkan nggak cukup ya diirit-irit aja, kayak misalkan matikan lampu yang nggak digunakan, atau misalkan kadang-kadang TV ya yang lebih boros, biasanya kalau nggak ditonton ya udah dimatiin aja gitu. Kemudian di poin keempat ada pulsa atau kuota, ini 100.000 per bulan.
Nah, berhubung bunda juga nggak menyebutin misalkan sekolahnya itu berbayar atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sekolahnya di sekolah negeri juga kadang-kadang suka ada aja gitu ya, kayak misalkan patungan atau misalkan bayar uang kas gitu ya. Jadi aku di sini tambahkan dana lain-lain. Nah, untuk dana lain-lain ini aku anggarkan 100.000 per bulan ya. Ini sebenarnya opsional banget sih ya, kalau misalkan nggak ada ya lumayan gitu ada lebihnya. Dan kemudian aku totalkan untuk kewajiban ini. Setelah aku totalkan semuanya itu jadi 1.200.000 ya. 1.200.000 untuk dana kewajiban ini. Jadi dana yang dikeluarkan bunda setiap bulan itu yang bersifat wajib itu 1.200.000 gitu. Oke, untuk dana kewajiban ini udah beres. Langsung lanjut aja ke dana kebutuhan. Sebenarnya dana ini yang agak-agak harus dihitung dengan teliti karena kadang-kadang biasanya tergantung sama harga ya teman-teman, apalagi dunia perdapuran sekarang sedang tidak baik-baik aja. Tapi agak mending ya, sekarang harga minyak udah turun di tempat aku teman-teman. Di tempat aku sekarang harga minyak, aku juga sekarang pakai minyak curah aja gitu ya, harganya tuh udah 14.000 per kilo gitu. Kalau untuk kemasan masih di 38 39 lah ya untuk 2 liter. Oke, lanjut. Nah, untuk di kebutuhan ada beras, aku anggarkan 20 kilo per bulan untuk keluarga bunda yang anggota keluarganya tuh 5 orang. Aku pakai harga yang 10.000 per kilo ya teman-teman. Menurut aku udah bagus untuk beras yang harga 10.000 kalau di tempat aku. Jadi kalau untuk beras 20 kilo itu 200.000 per bulan. Kemudian di poin kedua ada gas 2 tabung. Aku anggarkan 2 tabung aja untuk per bulannya. Dan aku hitung anggarannya tuh 50.000 untuk 2 tabung. Kalau di tempat aku beragam ya teman-teman, ada yang 22, ada yang 24, tapi kemarin aku dapat yang murah 19.000. Jadi lumayan banget, lebihnya bisa disimpan buat nambah-nambah yang lain atau misalkan untuk ngisi sinking fund juga ya. Kemudian di poin ketiga, karena bunda ini memiliki balita, aku anggarkan dana pampers untuk 1 bulannya itu 50.000 dan ini disesuaikan aja. Karena biasanya kalau balita udah gak terlalu sering pakai pampers gitu ya. Kemudian di poin keempat ini ada dana untuk persabunan, kayak misalkan sabun cuci piring, sabun mandi, pasta gigi, sampo, deterjen gitu ya, dan lain-lain. Aku anggarkan 50.000. Kalau misalkan gak cukup gitu ya, yaitu tergantung dari kebutuhan bunda juga, karena aku gak tahu ya kebutuhan bunda untuk persabunan berapa. Tapi kalau aku pribadi 50.000 itu udah cukup, karena biasanya habisnya tuh alhamdulillahnya gak barengan gitu teman-teman ya. Kemudian untuk belanja mingguan kayak misalkan beli gula, terigu, kopi gitu-gitulah ya. Nah, aku anggarkan 1 bulan itu 300.000. Jadi belanjanya itu 2 minggu sekali. Jadi dalam sebulan itu 2 kali belanja gitu teman-teman. Jadi aku anggarkan 150.000 per sekali belanja. Jadi untuk 2 kali belanja 300.000. Kemudian di poin selanjutnya, setelah belanja mingguan ini ada food prep ya teman-teman. Nah, untuk dana food prep ini karena aku gak tahu ya harga-harga di tempat bunda ini mahal atau misalkan standar-standar aja atau misalkan murah gitu ya. Jadi aku anggarkan berdasarkan harga di tempat aku. Jadi 1 bulan itu 400.000 ya teman-teman. Karena biasanya kalau harga sayuran, harga kebutuhan dapur itu tiap daerah pasti beda-beda gitu ya teman-teman. Kayak misalkan di tempat aku murah, belum tentu di tempat bunda-bunda mahal, begitupun sebaliknya gitu teman-teman. Jadi aku patokannya lihat di tempat aku aja gitu. Nah, ini setelah aku jumlahkan untuk dana kebutuhan ini ada 1.050.000 dan aku dihitung untuk dana kewajiban dan kebutuhan. Ternyata masih ada sisa ya teman-teman, dari 2.400.000 dikurangi dana kewajiban dan kebutuhan itu masih ada sisa 150.000.
Nah, si uang 150.000 ini juga aku mau alokasikan lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada dana darurat. Nah, ini ada dana darurat ini biasa dipergunakan kalau aku misalkan untuk dana kayak buat kondangan kayak gitu-gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan musim hajatan, kondangan itu kayak janjian gitu ya, barengan. Jadi kalau misalkan nggak dipersiapkan, aku suka ngeganggu dana-dana yang lain. Jadi untuk mencegah itu gitu ya, harus ada dana darurat. Dan kemudian yang kedua ada dana kesehatan. Nah, dana kesehatan juga penting ya teman-teman, tapi semoga aja keluarga Bunda selalu sehat seterusnya gitu ya. Amin. Nah, untuk dana ketiga, aku ada dana bebas. Sebenarnya tadi aku kelupaan ya, belum ada dana bensin gitu, teman-teman. Dana bensin, jadi ini opsional banget ya teman-teman. Misalkan tadi yang dana kewajiban yang 100.000 itu bisa digunakan untuk dana bensin, atau misalkan dana bebas ini buat nanti ditambahin untuk dana bensin gitu ya, bisa. Tadi aku lupa untuk dana bensinnya nggak dimasukin. Oke deh, gitu aja ya teman-teman untuk budgeting 2,4 juta per bulan untuk Bunda. Semoga bisa menginspirasi, dan aku doakan semoga rezeki kita semua selalu dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan rezeki yang barokah dunia akhirat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan ya. Semoga kita semua selalu sehat, dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all I wanna do.